Ada seorang kadang yang bertanya kepada saya, Pak Web, kondisi kesadaran itu ketika terjaga seperti apa dan bagaimana, ketika tidur seperti apa dan bagaimana. Di antara panjenengan ada nggak yang terlintas pertanyaan seperti itu? Soalnya selama ini saya perhatikan landai-landai saja. Padahal kesadaran itu rumit loh. Sangat rumit. Karena dia mencakup seluruhnya. Jadi tidak ada bagian yang tidak terkait dengan kesadaran. Nah dari situ aja udah ketahuan rumitnya. Satu misal ada bola ruwet, benang ruwet, tali ruwet, ada kesadaran di dalamnya. Artinya kan melok ruwet kan kesadarannya. Pertanyaannya, seperti apa sikon kesadaran ketika kita terjaga dan ketika kita tidur? Terjaga itu maksudnya bukan tidur alias melek maksudnya. Kesadaran ketika kita terjaga bisa diambil dari satu sampel saja, yaitu mau bersedia memperhatikan apapun. Tanda-tanda kalau kita sedang berkesadaran ketika kita sedang terjaga adalah kesiapan kita atau kemauan kita memperhatikan apapun itu. Bahkan sampai ke hal terkecil sekalipun, sepele sekalipun, kita itu punya kemauan bersedia memperhatikannya. Karena hanya dengan memperhatikan kita bisa menyadari. Dengan menyadari muncullah rasa yang jelas. Karena rasa yang jelasnya muncul, sehingganya kita mudah untuk menikmati rasa tersebut. Singkatnya, sikon kesadaran ketika kita terjaga alias tidak sedang tidur adalah kesediaan kita atau kemauan kita atau kesiapan kita untuk memperhatikan apapun itu. Wah, kacau ya Pak Web. Enggak, saya rasa tidak akan mungkin kacau. Karena kita punya panca indera. Satu misal contoh, kalau harus direalkan, sikon kesadaran ketika terjaga seperti ini. Katakanlah saya sedang menyalakan sebatang rokok di mulut, tapi telinga saya bisa mendengarkan apapun. Walaupun mata saya memperhatikan sebatang rokok yang sedang saya nyalakan, namun mata saya bisa menyaksikan apapun, bisa memperhatikan apapun. Hidung saya bisa mencium apapun. Itu tandanya bahwa kita sedang berkesadaran. Jadi kesadaran itu bukan fokus ya. Beda kalau fokus, satu misal saya fokus menyalakan sebatang rokok, apa ada apapun di sekitar saya tidak peduli. Tapi beda dengan kesadaran. Walaupun
Walaupun kesadaran saya sedang menyalakan sebatang rokok, tapi panca indera saya kober alias bersedia memperhatikan apapun selain rokok ini. Artinya ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, ada orang lewat kok sampai nggak ngerti, ada orang lewat sampai nggak tahu, berarti tidak berkesadaran. Kalau berkesadaran harusnya ngerti, harusnya paham, harusnya tahu kejadian apapun yang terjadi di sekitarnya, sekalipun dia sedang mengerjakan sesuatu. Jadi kesadaran itu tidak monoton. Misal contoh lagi, saya buka Android. Jadi seluruh jiwa raga saya itu tidak tertuju di Android ini gitu loh. Ya. Jadi saya tidak menggunakan seluruh jiwa raga saya tertuju di Android ini. Sekalipun saya sedang otak-atik Android, tapi saya bisa atau bersedia memperhatikan apapun yang ada di sekeliling kita. Sehingganya otak-atik Android ini ada kalanya mata kita jadi nggak ngeliat jublok ono wong pacaran jublok kayak gini, nggak seperti itu. Paribasan ada bom meledak itu lo nggak tahu ya, saking ya. Tapi kesadaran tidak seperti itu. Jadi kesadaran itu apapun yang digunakan bersifat universal. Kalau kita menggunakan mata untuk melihat rokok ini, maka panca indera yang lainnya memperhatikan yang lain. Ketika kita menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu suara, maka indera yang lainnya memperhatikan yang lainnya. Ketika kita menggunakan hidung untuk mencium satu bau, tapi indera yang lainnya memperhatikan yang lainnya. Jadi tidak menggunakan seluruh indera ke bau itu tadi untuk mencium. Kalau mata yang kita gunakan bukan indera yang lainnya juga kita gunakan untuk melihat rokok. Itu namanya kesadaran. Jadi kalau disimpulkan kesadaran itu peduli, ya. Peduli. Panca indera yang peduli. Peduli apa peduli ya? Peduli, enggak pakai R ya. Jadi kesimpulannya, kesadaran adalah peduli. Kesadaran bukan masa bodoh. Ya. Kesadaran bukan fokus. Lah, kesediaan panca indera kita memperhatikan apapun yang ada di sekitar kita, secara otomatis cinta kasih sayang akan tumbuh di situ. Jadi cinta kasih sayang yang terkait di dalam kesadaran rasa itu bukan ciptaan kita, tapi ciptaan laku yang kita lakukan. Jadi dia tidak bisa dipaksakan.
ketika kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk memperhatikan sebuah korek, tidak akan pernah tumbuh yang namanya cinta kasih sayang itu. Betapapun itu, tidak akan tumbuh. Karena cinta kasih sayang bukan egois. Lah kalau saya menggunakan seluruh panca indera kita hanya untuk memperhatikan satu korek, berarti kan saya egois. Sementara selain korek ini juga butuh perhatian saya. Dan ketika kita menyebar perhatian kita kepada apapun yang terjadi di sekitar kita, maka pada saat itulah terjadi sebuah komunikasi. Apapun yang kita perhatikan. Lah, di sini dibutuhkan kesadaran rasa. Kalau tidak menggunakan kesadaran rasa, kita tidak akan mampu melayani. Bagaimana mungkin seorang bisa berkomunikasi dengan apapun yang terjadi di sekitarnya? Hanya kesadaran rasa yang mampu melakukannya. Uraian sederhananya seperti itu. Kalau sikon, kesadaran ketika kita tertidur, nah ini yang luar biasa. Mayoritas pada umumnya, bahkan seorang ahli spiritual sekalipun, ketika tubuhnya tertidur, kesadarannya terlepas, terputus, bukan terlepas ya, terputus total. Nah, kajian kita tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di dalam laku hakikat hidup ini tidak boleh seperti itu. Bukan tidak bisa, tapi tidak boleh. Artinya walaupun raganya ngorok, kesadarannya tetap aktif. Caranya agar supaya di dalam tidur sekalipun kita tetap berkesadaran. Jadi kalau mau tidur, asma sejatinya dilungguhkan dulu. Sebut asma sejatinya lungguho ingkang prayuga. Ragane badhe tidur boleh, tilem boleh, sare boleh. Silahkan gunakan istilah yang sekiranya panjenengan pahami. Reksanan murih kelaksanan tidur kanthi teguh rahayu selamat. Kemudian baca kunci dalam hati sambil merebahkan tubuh. Terus nikmati keluar masuknya napas dari hidung. Dan pada akhirnya kita akan ngorok. Tapi walaupun ngorok, jika ada suara, kita bisa mendengarkan suara itu dengan jelas. Ada yang menyentuh, kita bisa merasakan sentuhan itu. Itu sikon kesadaran di saat kita tidur. Nah, kalau seperti itu tidurnya dijamin tidak akan mimpi. Karena tidurnya adalah tidur laku, ketika bangun dari tidur bisa langsung patrap samadhi mijil toto lenggah. Cetha sing ditoto. Nah nek turune ki turu ngimpi, berarti sing ditoto kan ngimpi nih.
Jadi yang paling yang sedikit, bukan paling ya, yang sedikit sulit adalah berpedoman kesadaran di saat kita sedang lalai tertidur. Nah itu rasanya, waduh, katakanlah kita ngorok 1 jam, wah rasanya kayak sedino sungi. Kalau sampai terlalu lama ning boyok kemeng tidurnya, kalau tidak cepat dibuat bangun, karepe nambahnya turune nambahnya kemeng boyok ya. Ukuran orang tidur sampai pinggangnya terasa capek kan berarti saking lamanya tidur ya, saking lamanya tidur. Kalau tidurnya secukupnya, tidak akan mungkin boyoke kemeng, nggak akan mungkin. Nah itu yang paling, yang apa namanya, yang agak susah itu kesadaran ketika kita tidur. Tapi sesungguhnya itu bisa dilatih. Nah caranya berlatih seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Asma sejatinya dilungguhkan. Sebut asma sejatinya lungguho ingkang prayuga, ragane badhe sare atau tilem atau tidur. Reksanen murih kelaksanan tilem atau tidur atau sare kanthi teguh rahayu selamat. Baca kunci dalam hati sembari merebahkan badan. Nah kalau badannya sudah mapan, sudah tergeletak, nikmati napasnya. Keluar masuknya napas itu nikmati. Dan kita, saya jamin pasti tidur. Ngorok, enek wong ngorok iso ngrungokne orokane dhewe, enek ora? Nyaris tidak ada. Tapi dengan teknik itu, misalnya awake dhewe iki turune ngorok, iso krungu. Ngoroke awake dhewe iso krungu. Jika tidur kita sendirian, dalam arti tanpa adanya lawan jenis, ketika kita tidur ya, kita tidur sendirian tanpa ada lawan jenis di samping kita, panjenengan nanti akan tahu sendiri sesungguhnya kita tidur itu di mana. Kalau metode tidurnya seperti yang saya sampaikan. Untuk yang sedang menekung, jika tiba saatnya panjenengan akan sampai di tempat itu. Nah kalau metode tidur panjenengan seperti yang barusan saya sampaikan, panjenengan akan tidur di tempat itu. Nah, akhirnya orang apa-apa wong turun ini kono. Segala sesuatu yang dapat mencederai, yang dapat mencelakai, yang dapat merugikan tidak akan terjadi karena tidurnya ning alam manunggal jati. Ya wis mesti sadar pol, apapun yang ada di bawah itu kita bisa memperhatikan, kita bisa tahu, kita bisa paham, kita bisa ngerti.
itu kesadaran di saat kita tidur. Namun jika metode tidurnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi, angel, sangat rumit, jenenge wae wong turu. Kesimpulannya, kesadaran ketika kita terjaga, kita peduli, tidak fokus, tapi peduli, bahkan ke sesuatu yang terkecil sekalipun. Peduli apa? Peduli memperhatikan. Karena hanya dengan memperhatikan kita bisa menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Bagaimana kita akan menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kalau kita enggan memperhatikan? Maka penyaluran atau penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu kepada apapun, siapapun, dimanapun, katut kabeh toh. Kepada apapun katut kabeh, kepada siapapun katut kabeh, dimanapun katut kabeh ngono. Nah, kalau kita enggan memperhatikan, tidak mau memperhatikan, bagaimana mungkin kita bisa menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo? Sedangkan kesadaran ketika kita tidur adalah perhatiannya aktif walaupun raganya ngorok. Perhatiannya aktif walaupun raganya ngorok. Lah di sini butuh latihan lah ini gini. Butuh latihan, butuh dilatih. Karena panjenengan belum terbiasa. Untuk yang sedang manekung, sesungguhnya sedang berlatih di situ. Berlatih sikon kesadaran ketika terjaga, berlatih sikon kesadaran ketika tidur. Sesungguhnya panjenengan yang sedang manekung itu sedang berlatih di situ. Bentuk latihannya ketika panjenengan patrap samadhi. Ketika jenengan istirahat sesudah patrap samadhi. Nah itu waktu latihannya. Maka karena itu bentuk latihan, wujudnya latihan, jangan sampai ternodai oleh proses-proses yang panjenengan alami. Jangan sampai terpengaruh. Dan sebenarnya kesadaran itu lekat banget dengan yang namanya manusia. Tapi mayoritas manusia pada umumnya tidak peduli. Tidak peduli. Mau contoh, saya kasih contoh. Ketika sing tuwek-tuwek iki pernah pacaran burung ya? Iya. Ketika kita sedang asik pacaran, ketika kita sedang asik pacaran di semak-semak,
asli, jujur saja katakan, sambil hahaha mesti sampean iki utak-utak kukur-kukur kena nyamuk. Tapi kita tidak memperdulikan. Aslinya itu kesadaran. Kalau ndak sadar, ora kira kroso dicokot nyamuk. Buktinya seasik apapun kita pacaran, dicokot nyamuk lho, kroso. Itu karo ngambung iki Pak. Kuwi lho, aslinya kan kesadaran kuwi. Tapi kan kita mengenyahkan dia. Mengenyahkan dia. Seakan-akan pokoknya nyamuk sih penting iki, seakan-akan kan gitu. Jatuh itu, gue nek pacaran. Ojo sing saru-saru tuh Pak. Oke, yang bukan saru. Patrap samadhi. Nek Gusti enggak mau cekit. Mandek kan bacaan kuningnya kan mandek. Karo ngelirik ini tapi motone sitok sing mulai. Itu kan kesadaran aslinya. Itu kan aslinya kesadaran. Ya, matur nuwun Romo kan ngompat-ngompat yang matur nuwun. Itu aslinya kesadaran Mas. Kuwi lho aslinya kesadaran. Nah, kalau kita tidak berkesadaran, ora kira ngerti, ora kira krasa, nek ana nyamuk nyokot kuwi mau. Aslinya seperti itu. Ketika kita patrap kunci, Gusti enggang mohon, motor kurung tak kunci setang nih. Kalau kita ndak sadar, bisakah kita ingat kalau motor kita di depan rumah belum dikunci setang? Logika saja Mas. Aslinya kesadaran. Semotor ini marai nggak iso kok. Padahal kesadarannya sedang aktif, kesadarannya diaktifkan secara otomatis, bukannya malah debel patrape, malah terpengaruh. Dadak patrape diurungke milih ngunci setang motor. Gue loh Mas, semua orang aslinya mengalami itu. Neng kan kita mengenyahkan gitu loh, mengenyahkan. Itu loh kesadaran. Jadi jangan resah ketika kita patrap samadhi, kelingan kerjaan, jangan resah, kelingan pacar, kelingan selingkuhan, jangan resah. Itu bentuk kesadaran diri kita asline. Nah kalau kita tidak sadar, ya ora kelingan apa-apa Mas. Oh enggak, jenenge gak sadar kok. Lebih ya. Tanyakan pada orang pingsan itu, dia tahu apa, ingat apa coba. Lah wong pingsan kan gak sadar tuh. Takon nononya jalan. Sederhana aslinya kesadaran gue. Tapi kita belum terbiasa memperhatikan kesadaran itu, peduli kepada kesadaran itu belum terbiasa. Kita terbiasanya mengenyahkan kesadaran itu. Ya. Lah, kejadian-kejadian itu adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk kita menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kalikan motor urung dikunci. Nah, salurkanlah kesadaran rasa cinta kasih sayang kita kepada motor itu. Bukan menggagalkan semedine terus berangkat ngunci setang motor. Dan apapun itu yang tersaluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita mesti selamat Mas, mesti sempurna. Yang tidak selamat itu yang tidak tersaluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita. Jadi ndak ada ceritanya. Semedi ben ora kelingan utang, raisa. Berarti semedi ora sadar.
semedi ben ora kelingan utang ora sadar terus semedi. Wong semedi iki kaitane karo kesadaran kok. Ben ora kelingan kae, ben ora kelingan kae, yo gak iso lah. Semedi itu kaitannya dengan kesadaran. Nah, kesadaran kuwi yo iso ngrasakake. Aslinya mempelajari kesadaran itu gampang, mudah banget. Karena apa? Karena kita aktif 24 jam full. Bahkan ketika panjenengan duduk seperti itu, ada kalanya ngalih dewi. Kenapa kok bisa ngalih? Margo ngrasane kesel ngene. Aku kesadaran kan? Nah nek njajal nek ora sadar, apa iso ngrasakne sikile nekuk ki mau kesel. Engko robah ngene, golek nyaman. Aslinya kan itu kesadaran, njajal nek ora sadar apa iso. Akhirnya kan gampang banget di situ. Gusai kuping laporan ning kuping. Gusai nyamuk laporan ning kuping. Maka sebab itu saya pernah memberikan penjelasan sesungguhnya kita itu diliputi kesadaran. Nggak pernah kita itu berpisah dengan kesadaran atau bergerak dan bergerik tanpa kesadaran. Ini aslinya ora. Ya saking kitanya aja yang apa caranya pangling ya, samar. Padahal itu adalah kesadaran. Jadi kesimpulannya, apapun yang membuat kita mengerti, apapun yang membuat kita paham, apapun yang membuat kita tahu, apapun yang membuat kita terasa, kuwi lho kesadaran aslinya. Lah aku ucek-ucek motong ini kan kesadaran loh aslinya. Nyang apa kok motoku tak ucek? Rodok gatel soalnya kerasa. Nah nek aku gak sadar apa ya ngerti nek motoku rodok gatel. Nah aku gak sadar. Kalau saya tidak sadar. Sesederhana itu loh aslinya kesadaran. Jadi bukan sesuatu yang muluk-muluk atau wah itu enggak. Sesederhana itu loh. Dan 24 jam full kita itu diliputi oleh kesadaran itu. Jadi apapun yang terjadi harus berhasil kita sadari. Nah karena 24 jam full kita diliputi kesadaran, berarti apapun yang terjadi selama 24 jam full itu kan kita bisa menyadari apapun loh itu. Dan apapun yang berhasil kita sadari, jangan lupa, jangan berhenti di menyadari saja. Ketika kita berhasil menyadari sesuatu, salurkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang romonya. Karena apa? Karena sesuatu yang berhasil kita sadari itu dia butuh kesempurnaan dari kita. Dan sempurnanya dia ketika dia mendapatkan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo dari kita. Nah putra itu ditugaskan ngono kuwi yang seline. Putra itu ditugaskan untuk seperti itu. Entah setiap putra entah butuh berapa kali melakukan itu nembe iso mijilake romo. Nah setiap putra itu beda-beda. Ono sing butuh ping 10 praktek
ngono kuwi. Ana sing butuh ping 15, ping 20, ana sing butuh ping 7, ping bergantung. Artinya semakin sering, semakin banyak kita melakukan itu, kemungkinannya kan semakin cepat kita bisa mijilake Rama. Nah sing bisa nyampurnakake kan Rama dhewe. Artinya ketika kita menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama kepada sesuatu yang kita perhatikan, di situ Rama jumeneng. Di situ Rama nyampurnakake. Nyapa Rama jumeneng ning kono? Marga Rama nyampurnakake sesuatu yang berhasil kita sadari dan sedang kita saluri, kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Nah kita itu jembatannya. Nah ketika kita melakukan itu lah Rama liwat ning awake dhewe. Nah mbuh awake dhewe iki sendale Rama apa sepatune Rama enggak ngerti, wis pokoke awake dhewe iki dalane Rama. Nah putra itu ditugaskan seperti itu. Jadi bukan ngapa-ngapain sesuatu itu, bukan. Mau baik, mau buruk, mau jelek, mau bagus, perhatikan saja. Kalau berhasil kita perhatikan, lalu kita saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Kalau murni yang kita lakukan, kita akan menyaksikan apa yang dilakukan Rama ketika itu. Nah lek suwi-suwi kan iso nyakseni. Nah nek bisa nyakseni kan akhirnya kita lebih giat lagi untuk menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama kepada apapun, lebih semangat lagi loh wis nyakseni. Nah untuk bisa menyaksikan kita harus sesering mungkin melakukan. Ibaratnya orang mencuri, kalau mencuri sekali dua kali susah diketahui. Coba kalau tiap kali nyuri itu gampang di konangannya mesti gampang. Ini gambaran ngono. Nek bolak balik nyolong mesti ya. Maka motivasinya sebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama kepada apapun, siapapun, dimanapun. Pamriye bendang konangan kegiatannya Rama kuwi mang. Bendang iso mijilake Rama. Ya jane bukan pamrih sih itu. Hukum alam, masuknya hukum alam. Sapa mangan mesti wareg kan ngono. Itu kan hukum alam toh. Bukan pamrih, mangan ben wareg. Aslinya kan gak ngono. Wareg itu pancen wong bar mangan iki mesti wareg. Jadi dia terlepas dari pamrih kan. Aku tak mangan ben wareg. Enggak ngono kuwi, enggak tepat itu. Sing jenenge mangan kuwi mesti hasilé wareg. Kalau belum pernah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama kepada sesuatu hal, atau pernah ngisi iso dihitung, jangan sekali-kali pakai istilah aku, ora pantes. Aku mau saka kono gak pantes. Yang belum pernah berbagi kesadaran rasa cinta kasih sayang kok oke aku. Emangnya aku ki apa? Aku iki sapa? Lah, apa yang kita bahas dari tadi itulah aku aslinya. Itulah aku. Nah, kalau belum pernah berbagi kesadaran rasa cinta kasih sayang
romo kepada sesuatu hal, ojo bisa-bisa ngaku-ngaku aku gak pantes. Karena aku adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang romo. Nek urung pernah berbagi berarti itu aku kan. Aja bisa-bisa ngomong. Lah terus tandanya kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang romo yang kita salurkan kepada sesuatu yang berhasil kita sadari, itu sampainya bagaimana Pak Web? Tanda sampainya kesadaran rasa cinta kasih sayang romo ke sesuatu yang kita perhatikan, piye ya? Satu, tidak ada penilaian. Dua, tidak ada penghakiman. Ketiga, tidak ada penolakan. Dan yang paling penting, dia adalah aku adalah dia. Satu misal yang kita yang berhasil kita perhatikan adalah telek linjung. Semisal yang berhasil kita perhatikan adalah telek linjung, artinya kesadaran rasa cinta kasih sayang romo kita yang kita salurkan adalah ke telek linjung kan. Satu, tidak menghakimi telek linjung. Telek linjungnya mampu plenyit dan blang ya rana ngono kuwi. Kedua, tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Itu artinya orang tidak mengadili, tidak menghakimi. Telek linjung ya mau. Dan yang paling penting, telek linjung adalah aku ya telek linjung. Ini yang kalau manusia kita sudah beranggap bahwa telek linjung itu adalah aku dan aku ini adalah telek linjung, berarti kesadaran rasa cinta kasih sayang Roma yang kita salurkan kepada telek linjung ini tadi sudah sampai. Itu yang paling kotor gue. Soalnya apa? Soalnya selain contoh telek linjung ini paling gampang. Ini yang paling angel kan telek linjung ini. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita anggap kotor kan. Nah kalau dicontohkan ke yang lain, yang paling lebih gampang mana? Lebih simpel lagi dibanding percontohan tentang telek linjung ini tadi. Nah, mau praktek langsung? Njukuk sego sak lawe mangan sanding WC. Nek wis ora mukok-mukok ya berarti kesadarannya tekan ning WC. Ajaran itu
kalau kesadaran rasa, tandanya kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita salurkan kepada sesuatu hal sampai, itu tandanya seperti itu. Walaupun wujudnya adalah telek lincung, kita gemes sama telek lincung itu, bukan benci. Paling sederhananya ya, gemes sama telek lincung itu gemes. Dok mudeng gemes orang Mas. Mau saya kasih contoh gemes itu seperti apa? Ada yang mau saya kasih contoh? Seperti bagaimana ndak gemes? Bagaimana tidak gemes? Ngerti nggak ngerti, paham ndak paham, tahu ndak tahu, seluruh manusia hidup itu merindukan Romo, Mas. Ya, ngerti nggak ngerti, paham tidak paham, tahu tidak tahu, seluruh manusia hidup itu merindukan Romo. Nah, kaitannya di mana? Ketika saya memperhatikan telek lincung, sudah pasti langkah selanjutnya adalah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada telek lincung. Ketika kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sampai ke telek lincung, maka telek lincung itu tersempurnakan. Nah, sing iso nyempurnake kan Romo. Artinya berarti Romo ki ana telek lincung, kon ora gemes piye telek lincunge? Lah wong Romo. Nah, sudah tidak terlihat, sudah tidak nampak telek lincung lagi, sudah Romo di situ. Oh itu nggo wedaan, nggo luluran temenan ku telek lincung itu. Humor sufi. Ya, humor sufinya seperti itu. Ya pasti gemes. Yang melihat itu telek lincung kan mata awam. Nah, awake dhewe yang sedang bercengkrama dengan telek lincung kuwi mau kan Romo telek lincung kuwi mau. Piye? Nah, kalau sudah seperti itu kejadiannya, yo mata awam terbelalak, Mas. Loh, mau kae telek lincung kok iso dadi citra lotion. Terbelalak, Mas, matane wong awam. Kalau seperti itu kejadiannya, dalam artian kita benar-benar berhasil menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo pada telek lincung itu. Sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang begitu diwedak nih, terus dudu letong, ya ngumon awong, ngumon. Nah nek ora robah, isih tetep wujud letong, berarti isih ono penyakit. Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya belum nyampe ke letong, letong wis kesusu dinggo wedaan. Itu seperti itu. Sesuai tema. Jadi sikon kesadaran ketika terjaga adalah peduli, memperhatikan apapun. Karena hanya dengan peduli memperhatikan apapun, kita bisa menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan mudah. Margo ono rasane tur cetha. Kalau tidak kita perhatikan, kita ndak bisa menyadari. Karena tidak bisa menyadari, ya ora ono rasane apa-apa. Onone mung jengkel tok.
Tapi karena kita mau memperhatikan, secara otomatis kita akan bisa menyadari. Karena bisa menyadari, akhirnya ono rasane, ada rasanya. Karena ada rasanya, ada yang dinikmati. Margo ono sing dinikmati, gampang menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang romonya. Itu sikon kesadaran di saat kita sedang terjaga. Kalau sikon kesadaran di saat kita tidur, nah ini butuh latihan. Butuh latihan. Karena tidak mudah tidur dalam keadaan berkesadaran. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Namun sesungguhnya seluruh manusia hidup bisa melakukannya. Hanya saja ada yang selalu berlatih, ada yang tidak. Menutup. Nah, yang selalu berlatih bisa. Yang tidak pernah berlatih ya nggak bisa. Bedanya di situ saja. Kecapean, kesel. Dan sesungguhnya siapapun dia 24 jam full itu diliputi kesadaran, digerak-gerikkan oleh kesadaran. Dan kita yang belum menekung dan yang sedang menekung sedang mengkaji kesadaran itu. Untuk yang bukan menekung sedang praktek kesadaran itu. Tadi sing hati-hati temenan. Sing hati-hati temenan. Orang-orang yang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, orang-orang yang sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, gampang dititeni. Angger klelar-klerer kaya Arjuna, kaya Janaka. Tapi nek petakilan kaya buta cakil wis ngenah ora iso. Ndak mungkin sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, ndak mungkin. Lawang sing gemule wae wangele pol. Apa mung tong tong cung tong acing cung tong enggak. Slow, apapun yang dilakukan slow dan hasilnya pasti indah. Hasilnya itu pasti di situ. Beda karo sing gerusak-gerusuk. Koyo hasilnya semrawut. Dan itu bukan rancangan. Jadi ketika kita mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, wis mesti ora bakal gerasa-gerusuk ora bakal. Karena apa? Karena ada kehati-hatian di situ. Ada perhatian di situ. Segerak-geraknya tubuh diperhatikan. Segerik-geriknya pikiran hati sawat diperhatikan. Ya kan otomatis tidak akan gerasa-gerusuk di situ. Itu otomatis. Nek nganti gerasa-gerusuk angel. Gak iso. Tapi nek lemah lembute nyari antong glendem duduk meraktekne. Naleni kelaras weh kemulai.
orang brodol. Bareng digunakake klarase taline ditalipati. Akhirnya aku kudu nggawa Latin. Iki praktek kesadaran piye? Proses, Pak. Asli gampang. Asalkan kita mau bersedia memperhatikan apapun itu. Asli gampang. Tidak peduli ketika kita patrap samadhi, tidak peduli di luar patrap samadhi, somo saja. Sama saja. Podo ae. Podo-podo gampange angger gelem memperhatikan. Nah, caranya menyalurkan Pak Web. Caranya menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada sesuatu hal. Teknik menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada sesuatu berarti suka ndak suka, mau ndak mau. Kita harus menikmati sesuatu yang kita perhatikan itu. Bahkan pahit sekalipun. Semakin tidak enak rasanya, semakin gampang kita menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Semakin tidak enak kan semakin jelas rasanya. Kan cowok rasanya kan ketem bareng rasa. Jadi kok lebih gampang. Beda yang enak yang malah angel. Gitu loh. Artinya ketika sesuatu itu tidak kita sukai, rasanya kan makin cetol sih. Hasilnya yang paling jelas itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau sesuatu yang kita suka itu malah samar rasanya. Samar. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita sukai, waduh, mendarah daging tuh rasanya. Njupun jero kepek kabeh. Cetho kan, lebih cetho, lebih gampang kita menikmatinya karena rasanya besar. Rasanya besar, sebab karena itu orang-orang bijak memberikan motivasi keluarlah dari zona nyaman. Karena sesuatu yang tidak nyaman itu lebih besar, lebih jelas, sehingga kita sangat mudah untuk masuk ke dalamnya. Jadi nggak ribet, hanya menikmati aja. Menikmati sesuatu yang kita perhatikan, apapun itu. Dan ketika kita menikmati sesuatu yang kita perhatikan, pada saat itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo berangkat, bro. Tanpa diberi kode, tanpa disuruh. Jadi ketika kita patrap samadhi ada nyamuk gigit, lebih baik kita tidak suka daripada suka digigit nyamuk. Wangel mempelajari nek awake dhewe seneng dicokot nyamuk, piye melakukannya.
Tapi lek jengkel gara-gara digigit nyamuk ketika patrap, kuwi lho luwih cetha rasane. Gedem-gedeme kan cetha ning ngono jelas banget di situ. Berarti dia menghilangkan sarana, menghilangkan jembatan. Padahal itu sebuah proses yang luar biasa loh. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan ketika manekung, itu tidak bisa ya. Nggak bisa, karena manekung adalah sesuatu yang bersifat khusus. Tapi kalau di luar manekung aslinya gampang ngono. Dulu saya kalau patrap gini, jenenge wong urung ngerti ya, namanya juga belum mengerti, belum paham. Patrap kunci dicokot nyamuk itu tadi, tarung. Sampai pada saya menggunakan singkir kita enggong nyingkir ke nyamuk gitu. Itu pernah. Yo ajek ke nyamuk isik nyokot nganti ora sida patrap, sampai saya ndak jadi patrap. Wis pokoknya berkecamuk ini maksudnya apa sih gitu loh. Maksudnya apa? Itu berulang-ulang kali saya alami sampai pada akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan nyamuk. Itu karena apa? Karena saya bersedia memperhatikan nyamuk itu. Asli artinya kesimpulannya berarti di situ kan ada ilmu, Mas. Ada ilmu. Itu kan pembelajaran. Ya awal-awal dirubung nyamuk jenenge patrap ning pinggir kuburan ora ono listrik. Kiwa tengene semak belukar ya sarang nyamuk tuh. Patrap di situ dirubung nyamuk. Kan nyamuknya gak salah asline. Iya kan, lalu banyak tempat yang bersih, yang padang jinglang. Lah kok milih patrap ning sanding kuburan dikelilingi semak-semak, tempat di mana nyamuk-nyamuk itu bersarang. Kan berarti saya menyerahkan diri saya kepada nyamuk-nyamuk itu secara tidak langsung kan seperti itu. Ya kan di sini berkecamuk ning iki janjane sing salah iki aku apa nyamuk sih? Berkecamuk dong. Nah itu di luar kesadaran, di luar niatan, saya sudah berusaha bercengkraman dengan nyamuk itu. Lah aku ngedumel ngono kuwi manuk ya wing laporan kuping wing cuet gitu. Iki piye sih karepe? Nyerah. Besoknya begitu lagi, sampai saya bisa berkomunikasi dengan nyamuk. Sehingganya ketika saya mendatangi tempat-tempat seperti itu, juga mangan tapi ojo jangan meninggalkan rasa gatal di tubuhku. Mau makan silakan karena itu makananmu, tapi tolong jangan tinggalkan rasa gatal di tubuhku. Maunya ya musuhan sih saurunge ngono kuwi. Titik akhirnya obat nyamuk. Titik akhir guys, Aji Pamungkas obat nyamuk. Aji Pamungkas. Iya lah orang ngono kan. Loh. Saya orang kan patuh. Ibadah saya pada waktu kan masih patuh. Iya, anak soleh kok. 5 waktu ora ketinggal, durung hajat, durung tahajud, durung sunah-sunah liyane. Wis pokoke ora kober turu, isine nyembah we. Ketambahan patrap sama dikunci maneh. Wah iya tansaya full kan. Tansaya full dimusuhi nyamuk, sapa wong sing ora ngresah. Dimusuhi nyamuk. Nah, sebenarnya itu pembelajaran, tapi itu nggak bisa dipraktekkan untuk manekung, nggak bisa. Itu pembelajaran awam, Kalau di dalam manekung tetap harus tidak boleh terpengaruh. Kesadaran harus kuat berpedoman menikmati rasa, bukan proses.
saya waktu belajarnya Patrap itu banyak cerita. Satu misal contoh lagi, sedang Patrap samadhi. Ya mungkin jenengan juga pernah mengalami. Neng kan panjenengan kalah. Gitu. Kalau saya kan orangnya tidak mau kalah. Sekti Mandraguna kalah. Satu misal contoh. Sedang Patrap kunci atau sedang Patrap paweling. Ya, ono sesuatu seperti kaki 1000 atau seperti lipan, koyok kelabang ngeruamet. Oh, apa sih kejane? Saya bercengkrama di situ. Nggak takoni apa sih jane iki? Engko Patrap maneh ngono maneh gremet. Tak jarne. Yo tambah suwi tambah. Patrape tak wurungke. Wis tarik napas ngono, ngresah ngono. Maksudmu ki apa sih? Engkau perintah aku untuk beribadah. Ketika aku beribadah, engkau goda aku. Bercengkrama saya di situ. Hingga pada akhirnya saya tahu apa itu sih gremet memang akhirnya tahu saya. Kenapa? Misal contoh lagi. Karena habis perjalanan jauh dan berkendaraan, kan orang mungkin arep sembahyang jendat-jendit ning dhuwur motor, kan orang mungkin. Sehari penuh dalam perjalanan, beberapa waktu ibadah saya tertinggal. Begitu nyampe di suatu tempat yang memungkinkan untuk melakukan ibadah, wah aku kan sak kempute aku nunggu. Karena apa? Karena pikirku kan nyaur utang ibadah sing ketinggal mau nyaur utang no? Ya. Nembe zikir 5 menit kok sikil cekut. Oh, tak jak komunikasi. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak mau menjadi bagian dari tubuhku, jangan nempel di tubuhku. Kalau kamu nempel di tubuhku, berarti kamu harus mengikuti apa yang aku mau. Ketika aku beribadah, kamu harus ikut beribadah. Jangan menyiksa dengkulku. Oh, tak seneni, tak omongi. Itu teknik saya dulu seperti itu. Mandek wirite mandek, tak deles tasbih tak deleh, nyeneh nih dengkul sih. Nyeneh nih dengkul sih. Kurang ajar, dijak ibadah, dijak bener kok nyeleneh. Ya? Ketika aku ajak selingkuh, dia nggak mau sakit. Ketika aku ajak ibadah kok cekut-cekut, apa kurang ajar dengkul ini. Tak seneni. Ketika aku menipu orang, ketika aku membohongi orang, kamu enjoy aja. Kamu antarkan tubuhku ke tempat orang yang aku tipu, kamu ndak mengeluh sakit, capek, enggak. Ketika aku ajak berbuat baik, macam-macam gue. Ini enggak tahu, kalau tidak mau saya ajak beribadah, pergi dari tubuhku. Itu teknik saya dulu seperti itu. Boleh tekniknya wong saiki piye ya? Nah sikile cekot-cekot kayak wong rematik ya paling diselonjor ke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sungguh aku tidak pantas menempati surgamu, tapi aku tidak kuat di nerakamu. Pret. Ini piye ceritanya? Itu modus gitu. Ini doa modus itu. Kuwi mbiyen. Tapi
Tapi sama ketika saya berlatih, ketika saya mempelajari, mendalami laku di dalam Wahyu Pancakait, podo itu saya praktekkan dan berhasil gitu, sama, berhasil sama. Dan klimaknya apa? Klimaknya saya diberi bisa patrap samadhi dalam keadaan apapun. Dulu ketika saya masih ngono kae, itu saya bisa sholat dalam keadaan apapun. Dan ketika itu saya terapkan di saat saya mendalami Wahyu Pancakait, sama, hasilnya sama. Saya diberi bisa melakukan patrap samadhi dalam keadaan apapun. Lebih cepat lagi, kalau dulu saya bertahun-tahun melakukan itu. Tapi ketika saya mendalami Wahyu Pancakait, karena di Wahyu Pancakait ada apa namanya, ada Wahyu Pancalaku, lebih cepat lagi. Sehingganya patrap samadhi sebentar dan patrap samadhi lama itu soal kehendak. Pada akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita menghendaki samadhi lama, tinggal ngitung aja lamanya berapa jam, bisa. Itu soal kehendak akhirnya. Lama dan tidaknya samadhi itu pada akhirnya soal kehendak. Ukurannya kehendak, bukan capek ukurannya ya. Ukurannya bukan capek, ukurannya bukan ngantuk, tapi ukurannya adalah kehendak kita sendiri. Kita menghendaki lama, lamalah samadhinya. Kita menghendaki sebentar, sebentarlah samadhinya. Kayak-kayaknya jenengan kan ukurannya kesel loh. Karo ngantuk. Kesel ngantuk. Anak sitok neh bokongnya panas. Coba saja nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, gunakan aja teknik saya. Selesai manekung, kita kan melanjutkan ke laku suci menuju abadi. Nah, yang digunakan kan mijil sowan. Nah, ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan, ya gunakan teknik saya itu. Iya lek wis iso. Teknik yang saya uraikan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu adalah cara paling mudah untuk mengenali bagian-bagian tubuh kita. Mana yang tidak mau diajak baik, mana yang mau diajak baik, nanti kita kenal. Kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu bagian tubuh kita yang tidak mau diajak baik, ya marahi aja. Sampai dia mau tunduk kepada kita. Ora kira gelem dikongkon pisah sana minggat saka tubuhku. Ora kira gelem, ora bakal iso lho nempel. Mau tidak mau kan akhirnya dia manut. Rai Mas Yuli.
Saya rasa kadangan kita malam ini cukup ya. Kita sambung kali lain. Untuk kadang yang sedang menekung selamat berjuang, khusus untuk poros Sri Kandi malam ini naik ke tahap 3, yaitu patrap samadhi mijil sejati. Yang bukan menekung, terus latih manunggal jati. Jangan lupa panjenengan sedang praktek kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sedangkan yang sedang menekung, panjenengan jangan lupa panjenengan sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi waspada dan berhati-hatilah. Khusus untuk yang di tahap kedua, yaitu patrap samadhi sabdo sejatine satrio, lebih hati-hati lagi karena panjenengan dalam sikon mijil semalam suntuk.